Shalom, shalom, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama dengan kalian pada kesempatan siang hari ini. Kita akan langsung melihat ya guys ya bagaimana keseruan Edis TV memutarbalikkan bocil ya. Bocil ini luar biasa kawan-kawan ya. Dibongkar ajarannya auto ngamuk dia ya. Oke kawan-kawan, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, harapan Bang Joel kalian terus sehat. Dan bila teman-teman cocok dengan channel ini, silahkan bantu Bang Joel like, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semua guys ya. Oke, kita langsung gas ya. Ya teman-teman ya, kita langsung gas. Oke. Bang Joel naikkan dulu siarannya ya. Oke, gas. Sekarang saya tanya sama kamu, membuat dirimu takluk kepada Muhammad nggak? Saya bukan mengikuti. Kau buat buat nggak dirimu takluk, tunduk, patuh, taat kepada Muhammad? Kau buat nggak dirimu seperti itu? Taat kepada Nabi Muhammad. Kau buat nggak dirimu seperti itu? Berarti kau buat nggak dirimu seperti itu? Tuhan menyuruh kepada Nabi Muhammad. Berarti kau disuruh menjadikan Muhammad sebagai ilahmu, Peang. Oh, abang ini menafsirkan bahwasanya tidak menafsirkan. Tidak menafsirkan. Dengarkan. Oke, baik. Sekarang gini. Ketika kamu takluk, tunduk, taat kepada Allah, berarti siapa ilahmu? Orang lain ini, bro. Siapa ilahmu? Ketika kamu taat, patuh, tunduk, taat kepada perintah Allah, berarti ilahmu siapa? Gini, Bang. Abang berarti sedang menafsirkan. Dengar Tengku. Tunggu dulu. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada perintah Allah, berarti siapa ilahmu? Allah. Nah, ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti siapa ilahmu? Tunduk, patuh kepada Muhammad, itu bukan referensi. Saya tanya, ilahmu siapa? Berarti ilahmu siapa kalau bukan Muhammad? Karena kamu takluk, tunduk, patuh kepada Muhammad. Allah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapa kamu harus taat? Kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan. Allah menyuruh kepada Muhammad. Ada dua di sini harus kau taati. Satu Allah, dua Muhammad. Dua, makanya ilahmu itu dua, Tuhanmu itu dua. Makanya saya bilang. Miring. Apa? Oyong kapal, oyong. Kau itu penganut duinitas. Kau penganut duinitas. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad satu. Makasih Bang Ahmad. Menista ini. Rekod. Kenapa diskusi kok menista? Kita diskusi berdebat. Bukan, ketika lawan bicaramu punya pandangan yang berbeda, kau bilang ini harus tangkap. Memang company nih orang nih. Company. Menir, company. Kenapa ada orang berbeda pendapat sama kamu langsung penjarakan ini. Rekam ini. Oke, itu sebagai asumsi, bro. Kamu berasumsi dengan salah, bro. Jadi gimana salahnya? Kamu bilang tadi udah menjadi trinitas dalam Islam, itu termasuk duinitas agama Islam. Duinitas. Kamu sedang menista agama Islam. Kalau kalian menyatakan bahwasanya, Oke, kalau gitu saya tanya sama kamu. Menjadikan ilah kepada Nabi. Sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapa kamu harus taat? Dengar. Kepada siapa kamu harus taat? Patuh, mendengar. Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa kamu harus berbuat seperti itu? Tunggu dulu. Ini saya tanyakan lagi kepada simple. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, melakukan sami'na wa ta'na? Kepada siapa? Apanya sami'na wa ta'na? Kepada siapa kamu harus sami'na wa ta'na? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Muhammad. Muhammad menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa kamu harus sami'na wa ta'na? Kepada Allah saja? Kepada Muhammad atau kepada dua-duanya? Tunggu dulu. Bingung. Ini sudah menista ini. Ini tangkap ini teman-teman. Menista ini. Ini sudah menista, bro.
Udah 3.000 berapa nih? Kelihatan mata saya. Bentar. 3.300 lu yang nonton. Bro, silakan. Bro Edis, oke. Saya terangkan. Muhammad itu sebagai nabi utusan daripada Allah. Saya tidak tanya Muhammad sebagai utusan atau apa. Yang saya tanya sama kamu, kepada siapa kamu harus kami mendengar, kami taat? Kepada siapa? Abang ini ngomongnya sebagaimana sih? Asumsi atau gimana? Bingung ini berat ini. Ilahmu itu berarti kamu sudah gagal membuktikan bahwa Muhammad bukan ilahmu. Terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus melakukan kehendak Muhammad, patuh kepada perintah Muhammad, taat kepada perintah Muhammad, mencintai Muhammad lebih dari apapun, mengutamakan Muhammad lebih dari apapun. Kau buat Muhammad menjadi ilahmu. Oke. Kita akan mengarahkan sesuai arahan tadi ya kan? Abang bilang tadi Muhammad sebagai ilah ya kan? Betul. Dan sudah terbukti Muhammad adalah ilahmu. Bukan bro, ini belum buktinya dia harus kamu taati, kamu patuhi, kamu ikuti. Kamu harus menaklukkan diri kamu kepada Muhammad. Saya jawab, belum saya jawab. Silakan. Ini belum saya jawab. Allah sebagai ilah yaitu sebagai Tuhan yang patut kita ketahui, dia sebagai Tuhan. Oke. Di saat ada perintah yang disebarkan oleh Allah yaitu Tuhan, Allah bukan Tuhan kayak Tuhan kamu itu, Tuhan yang disengger itu di situ. Itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad disuruh sebarkan ajarannya. Jadi jangan kita menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Itu udah salah kamu. Itu sudah menista. Ini sudah menista. Nah, ini menista dia. Udah selesai belum? Udah. Sudah? Baik. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, melakukan segala apa yang dikatakan dia? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad Allah. Tidak? Kepada Muhammad. Muhammad menyuruh. Pertanyaan saya kepada Muhammad iya atau tidak? Pertanyaan saya kepada Muhammad iya atau tidak? Apa ya? Aduh, berat. Saya ulang lagi ya, Tengku. Terakhir. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, menaklukkan diri kamu, melakukan apa yang diperintahkannya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Yang ditanya apa yang dijawab? Allah, taati Muhammad, taatilah pemimpin kamu. Sudah? Jadi kepada siapa kamu harus taat mutlak tanpa boleh membantah perintahnya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad tidak? Kepada Muhammad, Nabi Muhammad perintah daripada Allah menyuruh kepada yang lain. Kepada Muhammad iya atau tidak? Nabi Muhammad beliau menyampaikan utusan daripada Allah, bro. Bingung, pusing. Udah Tengku. Udah terbukti ya kamu Tengku. Kamu sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Sekarang crop ya. Oke? Tunggu dulu. Oh, belum kelar. Jangan menyamakan Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Nabi Muhammad itu ilahmu sudah terbukti. Tunggu dulu. Dia adalah Tuhanmu karena apa? Karena kamu melakukan perintah-perintahnya, tunduk kepadanya, harus mencintai dia, harus mengutamakan dia, menempatkan dia setinggi-tingginya. Betul atau tidak? Saya kasih contoh ya. Contoh apa lagi? Tengku? Contoh apa lagi? Oke. Abang ini contoh ya kan? Abang ini di saat gobloknya dipelihara, jangan mutar-mutar balikan pertanyaan, bro. Ini udah salah. Muhammad di mana salahnya, Tengku? Di mana? Allah. Saya tanyakan. Abang ini bagaimana menyimpulkan Muhammad itu sebagai Tuhan? Coba abang bilang. Menyimpulkannya karena kamu harus melakukan perintahnya Muhammad. Tunggu dulu. Bagaimana abang tadi bilang bahwasanya abang menyimpulkan Muhammad itu sebagai ilah? Coba baik. Udah menjadi menista nih, bro. Karena kamu harus menempatkan Muhammad itu yang terutama dalam hidup kamu. Karena kamu harus mencintai Muhammad lebih dari apapun. Karena kamu harus patuh, tunduk, takluk, taat kepada perintah-perintahnya Muhammad. Betul atau tidak? Iya. Oke, berarti apa yang kamu perbuat kepada Muhammad itu sama persis dengan apa yang kamu perbuat terhadap Allah. Betul tidak?
Itu udah salah Bang. Kok salah. Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Ini udah. Dengar. Tunggu dulu. Siapa? Dengar ini, sebentar gini. Siapa yang harus lebih kau cintai? Ini udah nyimpulkan sendiri. Saya tanya kamu ya. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Salah Bang. Tengku, dengarkan. Tengku, terakhir. Tengku, dengar. Siapa yang harus lebih? Udah asumsi diri sendiri ini. Ini udah salah. Ini udah asumsi diri sendiri. Oke, Tengku, kamu saya tanya ya. Oke. Siapa yang harus lebih kamu cintai lebih dari anakmu, lebih dari bapakmu, ibumu, istrimu, hartamu, bahkan lebih dari nyawamu sendiri? Siapa yang harus lebih kau cintai? Pertanyaannya udah dari judulnya udah menyimpulkan kepada yang lain. Ini udah Siapa jawab? Siapa jawab? Jawab. Ini coba laporkan di sini. Udahlah. Intinya Tengku, kamu sudah menempatkan Muhammad di kursinya Allah. Salah. Dengan cara menempatkan Muhammad seperti Allah. Udah ngawur ini kamu. Kau harus mencintai dia. Bahkan kau berikan nyawamu untuk Muhammad. Betul atau tidak? Salah ini Adi. Di sini udah salah nih. Dia udah menyimpulkan dengan asumsinya. Makasih Bang Aman. Ini udah menyimpulkan sudah salah nih. Ini salah nih. Kepada salah. Salah di mana? Makasih Bang Aman. Teman-teman yang mau kasih gift hati-hati ya. Kadang-kadang sering salah gift loh. Dia mau gift saya tapi malah kasih gift Tengku. Jangan salah teman-teman. Pencet yang benar. Asumsi diri sendiri, Bro. Tengku, sebentar. Terakhir. Kamu sudah terbukti bahwa ilahnya adalah Muhammad adalah ilahmu. Sekarang kerok. Silakan. Kamu itu asumsinya salah dengan logika kamu. Nah, gimana? Itu logika kamu, Bro. Gimana? Logika kamu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, bukan menyembah kepada Muhammad, Bro. Itu asumsi kamu. Menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Menyembah. Apa menyembah? Definisikan dulu. Itu sebagai Tuhan itu udah salah. Definisikan dulu apa menyembah itu. Tunggu dulu. Ini kamu udah salah. Kalau menyembah aja nggak tahu kok. Kau bilang kami tidak menyembah Muhammad. Kau bilang begitu. Aku tanya sama kamu, apa menyembah itu? Apa menyembah itu? Definisikan dulu. Penyembahan adalah apa? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tanya penyembahan kepada Allah. Apa penyembahan? Definisi penyembahan itu apa? Salah. Nih Oten ini udah ngedaprut ya. Ini udah ngedaprut. Sekarang saya tanya sama kamu. Tengku. Sebentar Tengku, serius dulu Tengku. Tengku serius ya. Serius Tengku. Salah. Menurut sebentar Tengku. Dengar Tengku. Menurut kamu saya menyembah Yesus nggak? Kamu apa agamanya? Kristen. Kamu menyembah Yesus kan? Betul. Iya. Oke. Kenapa dalam perbuatan apa yang saya lakukan sehingga kamu hukumi bahwa saya menyembah Yesus? Karena kamu mengakui tadi Yesus itu sebagai Tuhan. Kamu juga mengakui tadi Muhammad itu sebagai Tuhan. Mau gimana sih kamu tuh? Ini udah salah nih, Bro. Saya mengakui kamu Muhammad tadi mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilahmu. Sesuatu yang harus kamu taati, sesuatu yang harus kamu cintai, sesuatu yang harus kamu utamakan, sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Kamu sudah menaklukkan diri kepada Muhammad kok? Gimana kamu tuh? Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai kepada siapa kamu menaklukkan diri? Kepada siapa kamu menaklukkan diri? Tunggu dulu. Kamu tadi jawab. Yesus, kepada kan? Siapa kamu menaklukkan diri? Jangan menyampaikan Yesus itu sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kamu bahkan lebih parah. Dengarkan. Apa yang kami lakukan kepada Yesus, kami sudah muliakan. Sekarang, apa yang tidak kamu perbuat yang kami perbuat kepada Yesus? Sebutkan satu. Tunggu dulu. Yesus. Sebutkan satu, dengar. Sebutkan satu yang kami perbuat kepada Yesus tidak kau perbuat kepada Muhammad. Sebutkan satu. Apanya? Kami tidak menyembah Yesus. Saya ulangi. Sebutkan satu hal. Ini jawabannya. Dengar. Kami tidak menyembah Yesus. Kami tidak menyembah Yesus. Sebutkan satu hal yang tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Jangan banyak persoalan tanpa jawaban. Dengar Tengku. Kamu tadi sebutkan satu hal. Sebutkan satu hal yang kami perbuat kepada Yesus, tapi tidak kau perbuat kepada Muhammad. Halo. Kristen ada sunat nggak? Mau lari kemana-mana? Yesus itu sunat, Bro. Sunat. Kau mau bahas sunat?
Yakin? Sunat. Yakin kau bahas sunat? Ya. Iya, Sekarang ya, saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sunat nggak? Ya, tunggu dulu. Sebentar, saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu, kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Kristen kenapa nggak sunat? Karena kami mengikuti perjanjian baru. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sudah tanya sama saya kan? Kenapa Kristen nggak Jangan sunat? melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Ini saya tanya. Kamu sudah tanya sama saya. Sudah saya Yesus jawab. kenapa nggak sunat? Karena kami mengikuti perjanjian baru. Sekarang pertanyaannya sama kamu. Kamu sunat nggak? Nah, sudah mulai kanak-kanakan. Kalau kanak-kanakan tidur. Kau kalau kanak-kanakan di bawah. Kalau kau kanak-kanakan di bawah kau. Kalau kanak-kanakan. Kalau kau bawa kanak-kanakan di bawah. Kristen nggak sunat. Ya ngapain kau diskusi lagi kalau udah jadi robot? Kalau udah jadi robot udah nggak usah diskusi lagi. Berat, saudara. Berat. Pengguna tidak tersedia. Muslim? Pengguna tidak tersedia? Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Gak bisa. Baik, dibawa dulu kalau nggak bisa. Kalau sudah malu jadi orang Islam, dibawa. Sulit Anda itu. Ya, teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman ya, saya harus mengiklankan diri, teman-teman ya. Seperti tadi ya lah. Anda lihat kan, dikit-dikit penistaan. Karena apa dikit-dikit penistaan, teman-teman? Karena ya hanya mereka yang boleh bahas-bahas Bible kita. Ketika kita bahas, kita ganti bahas kitab mereka akan seperti tadi. Penistaan ini rekam katanya. Ya, jadi teman-teman saya harus mengiklankan lagi ya teman-teman ya. Saya harus rajin-rajin mengiklankan. Teman-teman yang ingin support saya, yang ingin support Edis TV, teman-teman bisa support saya yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada berkat berlebih, jika teman-teman tergerak hatinya oleh belas kasihan, teman-teman ingin support saya, teman-teman bisa support saya di nomor yang tertera di layar, teman-teman. Untuk apa teman-teman kolektenya? Untuk menyewa satu rumah, di mana rumah itu nanti akan saya gunakan untuk berapologet semacam ini dengan tenang. Karena apa? Karena kalau kita berapologet dari tetangga-tetangga atau satu kecamatan yang di situ banyak yang model seperti tadi, yang diskusi sama saya tadi, ngeri teman-teman, gawat. Karena apa? Kalah debat didatangi. Kalah debat digeruduk, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ingin support saya, ingin bantu saya, meringankan beban saya untuk membayar satu tempat yang ingin rencananya akan saya gunakan untuk berapologet, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar. Tangkap layarnya supaya tidak lupa nomornya, teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke tema awal. Ya. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Baik, kita naikkan lagi satu muslim. Masalah bang. Oke, jadi sudah melanjut tadi bang ya. Intinya kita tadi sudah ini tema kita. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Nah kita tadi sudah belajar apa definisi ilah, apa definisi Rob. Ya, kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa ilah adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kamu kepadanya sehingga kamu dikuasai, dikendalikan, melakukan apapun yang diperintahkan kepada kamu. Siap. Baik. Misal, ketika kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh hawa nafsu kamu, ketika kamu tak kuasa kecuali takluk di bawah hawa nafsumu sehingga kamu melakukan keinginan-keinginan hawa nafsumu. Artinya kau telah membuat hawa nafsumu itu sebagai ilah atau Tuhanmu. Oke. Setuju? Siap. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Sebagai muslim, Anda berbuat itu enggak kepada Muhammad dan Allah? Menjadikan dia ilah tidak? Iya, kamu membuat Muhammad dan Allah sebagai ilah enggak? Dengan cara kau menaklukkan diri melakukan kehendak-kehendak mereka berdua? Enggak, dalam persoalan ibadah kepada Muhammad tidak.
Sekarang saya tanya Bang, kepada siapa kamu menaklukkan diri kamu sehingga kamu harus melakukan perintah-perintahnya kalau bukan kepada dua orang yaitu Allah dan Muhammad? Iya. Betul? Iya, kepada dua. Kepada dua sosok kan? Iya. Iya. Artinya kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, betul? Iya. Iya, sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Nah, arti gini ya, Bang. Itu kan secara pemahaman Abang itu kan. Loh, coba Ya, di mana iya, salahnya? betul. Coba silakan di mana salahnya? Di mana salahnya? Saya tidak mengatakan gini. Saya belum mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu adalah sosok yang sama sebenarnya. Saya belum mengatakan demikian. Iya. Ya kan? Iya. Yang saya katakan adalah bahwa secara fakta Anda membuat dirimu takluk tunduk kepada dua pribadi yaitu Allah dan Muhammad, betul? Oke, iya. Iya, Benar, artinya ada dua yang kamu jadikan majikan, betul? Ya udah, selesai sudah. Tuhanmu berarti Allah dan Muhammad, selesai. Apa? Artinya kita saling menghargai. Tuhan saya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan kamu Allah dan Muhammad. Setuju? Enggak, jadi gini Bang. Gimana? Apalagi? Persoalan yang kan saya pernah juga ini ngelihat komal Abang, persoalan yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad kan gitu kan. Iya enggak tuh? Taatnya kepada Nabi Muhammad itu bukan bentuk pengilahan, bukan bentuk penyembahan. Gini Bang, Ya kan? kita makanya tadi saya bilang Bang, apa pengertian itu, gini Bang, apa pengertian menjadikan sesuatu itu sebagai ilah? Coba kita bicara dulu di situ. Kriterianya apa? Ilah dulu ya. Ilah dulu ya. Oke, apa kriterianya sehingga kalau kita berbuat seperti itu terhadap sesuatu, maka itu mengilahkan? Coba. Iya, menjadikan dia sesembahan. Menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, betul? Menaklukkan diri sesembahan. Iya, sesembahan itu kan artinya kamu menaklukkan diri kepadanya. Taat lah, menaklukkan ini bahasanya agak apa ya? Taat ya. Iya, taat kepadanya. Makanya kan kamu taat kepada Allah dan juga taat kepada Muhammad, betul? Iya, benar. Iya, makanya kamu jadikan Allah dan Muhammad itu sebagai dua sosok yang harus kamu taati, betul? Benar. Ya sudah, berarti kamu menjadikan mereka sebagai ilahmu. Nah, bukan. Artinya ilah ini fungsinya untuk penyembahan, Pak. Berat ini berat. Penyembahan itu apa sih? Apa penyembahan itu? Hah? Apa penyembahan itu apa? Penyembahan itu, ya itu kan kalau ya, bingung kan? La ilaha illallah. Bingung ini udah aduh berat ini kita nih Bang, aduh berat. Bang, gini aja lah. Gini, Bang. Kami orang Kristen, waktu di gereja, kami bernyanyi-nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kami nyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Oke. Anda memanggil-manggil Muhammad juga enggak? Seperti bagaimana kami memanggil-manggil Yesus? Ya. Apa bedanya ketika kami berbuat itu kepada Yesus? Kau bilang, orang Karesteng lagi nyembah Yesus katanya. Sementara kau berbuat juga kepada Muhammad, tapi kau tidak ngaku kau nyembah Muhammad. Kenapa? Coba ketika kami di gereja nyanyi ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang orang Kristen lagi nyembah Yesus, diam, teman-teman sebar, jangan bunyikan bel keras-keras. Kau juga melakukan hal yang sama di masjid. Ya Rasul, salam alaika. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Benar. Apa bedanya? Kau panggil Muhammad, kami panggil Yesus. Kau bilang waktu panggil Yesus, lihat lagi nyembah Yesus. Sedangkan kau melakukan hal yang sama, kau nggak bilang nyembah Muhammad. Gimana sih? Itu lirik abang tadi waktu pas nyanyi Yesus itu kayak mana? Kayak mana? Banyak Bang lagu-lagu kami tentang Yesus. Seperti banyak lagu-lagumu tentang Muhammad. Salah satunya aja coba. Salah satunya aja coba biar saya pengen dengar. Salah satunya? Misalnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Okay. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, sekarang ku tanya, kau melakukan puji-pujian juga nggak kepada Muhammad?
Benar. Ya sama. Kau bernyanyi juga kepada Muhammad. Bahkan ada lagunya di sini, bisa saya putarkan. Lagunya begini. Iya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, ada kan? Ada nggak lagu seperti itu? Berpikir bahwa ketika umat Muslim menyanyikan itu, dia menyembah Muhammad. Loh, waktu kami di gereja bikin begitu, kau bilang lagi menyembah Yesus. Kami di gereja nih Bang ya, kami di gereja ya. Misalnya, kami di gereja kan nyanyi itu, panggil-panggil nama Yesus, betul? Iya. Nah, apa kau bilang terhadap perbuatan itu, apa kau katakan? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kau berbuat yang sama. Kau lakukan itu juga kepada Muhammad. Kau nyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Kau berseru-seru nggak kepada dia? Ya. Nah, sekarang ku tanya, Muhammad ada di mana? Di Madinah. Kok di kuburan, betul? Iya, di Madinah. Jadi kau berseru-seru kepada orang di kuburan, betul atau tidak? Iya. Nah, sekarang kami berseru-seru kepada dia yang di sorga, dia yang hidup. Makanya Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Yesus hidup, nggak di kuburan. Makanya sekarang, siapa sebenarnya sekarang yang penuhan mayat? Siapa sebenarnya sekarang yang berseru-seru kepada mayat? Coba. Jadi gini Bang ya. Mana jangan ketawa-ketawa aja Bang ini Bang. Aduh, udah bangkrut bandar ini Abang masih ketawa aja. Gimana? Keyakinan kami, sudah wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jadi jangan kau kira orang yang mati itu mati. Udah nanti dulu. Itu keyakinan kita saling hargai kan. Abang bilang tadi Yesus itu di surga. Oke. Bang, gini loh Bang, dengarkan ya Bang ya. Kita jangan bahas keyakinan. Apa yang tertulis saja gini Bang. Di dalam Bible kami, Yesus itu mengalahkan maut. Dia kalahkan maut itu dengan cara apa? Dengan cara bangkit mengalahkan maut. Ya kan? Sementara Muhammad, apakah dia mengalahkan maut? Sampai sekarang dia masih kalah sama maut. Buktinya dia masih di kuburan. Makasih Kanaya cantik. Iya. Buktinya sampai sekarang dia masih di kuburan. Artinya dia masih takluk di bawah kaki maut. Betul atau tidak? Iya. Nah, itu yang tertulis di kitab Anda. Yang tertulis di kitab kami, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Nah, sekarang artinya menurut iman kamu, iman Anda bernyanyi-nyanyi kepada dia yang ada di kuburan. Betul? Tertuju kepadanya. Ya, sementara kami ketika bernyanyi-nyanyi kepada dia yang hidup. Makanya kami memuji yang hidup. Kami berbicara kepada dia yang hidup. Kami berkomunikasi kepada dia yang hidup. Sedangkan Anda berkomunikasi kepada dia yang mati. Nah itu tadi dalam keyakinan kami. Orang yang mati di jalan Tuhan itu amwatan. Baik. Ahya. Baik. Itu secara keyakinan. Baik. Oke, kita bicara keyakinan. Kita bicara keyakinan sekarang. Kita bicara keyakinan sekarang. Di Quran mana bahwa Muhammad itu mati secara orang beriman? Di Quran mana bahwa Muhammad itu disebut sebagai orang yang beriman? Muhammad disebut sebagai orang beriman? Iya, coba. Coba temukan satu ayat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu orang beriman dalam Quran. Loh, kok malah Abang ketawa? Jangan ketawa, Bang. Bang, yang saya baca dalam Quran, Muhammad takut kepada manusia. Mana ayatnya? Ada Quran di situ? Iya. Baik, bukakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-37. Surah Al-Ahzab ayat 37 ya? Iya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya kepada kamu, dan engkau takut kepada manusia. Silakan cek. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, coba dibaca yang pertama dari awal. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad, wa idza taqulu lilladzi, oke. Artinya aja, Bang. Enggak. Kita harus baca juga secara nahwu kan. Diberikan
memberikan nikmat secara engkau diberikan nikmat padanya. Bang, bacanya kedengaran bang, jangan bisik-bisik. Dan ingatlah ketika di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah Oke, siapa di situ engkau bang? Muhammad. Takut kepada manusia nggak di situ dia? Yes. Iya. Bagaimana Anda katakan Muhammad itu orang beriman sementara di situ jelas dikatakan dia takut kepada manusia? Betul tidak dia takut kepada manusia di situ? Oke. Bang, menurut surat An-Nahl ayat 99, apa dikatakan di situ? Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut surat An-Nahl 99. Tetapi dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad itu orang beriman, sementara An-Nahl 99 mengatakan orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Tetapi di detik yang sama, Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan lamanya. Yeah. Kita tahu sihir datangnya dari mana? Nggak mungkin sihir datangnya dari yang bagus-bagus. Sihir pasti datangnya dari setan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Muhammad orang yang beriman? Coba, menurut Al-Ahzab 37 tadi, di situ dia seorang munafik nggak? Siapa? Muhammad. Coba dibacakan. Dan ingatlah, terus Muhammad berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Stop. Okay. Jadi dia berkata apa bang di situ? Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia bilang begitu nggak kepada Zaid, anak angkatnya? Yeah. Betul tidak? Yeah. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Betul atau tidak? Yeah. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya? Coba perhatikan kalimat berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Zaid, bukan? Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang telah diberi nikmat kepada Allah itu? Kepadanya. Ya, siapa itu? Siapa orang itu? Zaid, betul. Jadi Zaid. Oke, jadi Zaid. Ya, Zaid punya istri namanya Zainab. Jadi ceritanya begini. Dulu Zainab itu dipinang oleh Muhammad untuk diberikan kepada Zaid. Tetapi Zainab menolak. Zainab menolak dengan kata-kata, bagaimana mungkin aku yang kastanya lebih tinggi dinikahkan oleh seorang yang mantan budak. Tapi akhirnya Zainab menikah dengan Zaid, anak angkatnya Muhammad. Tapi dalam perjalanannya waktu, hubungan rumah tangga mereka rusak. Lalu Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Padahal dikatakan dalam ayat Quran itu, engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang hendak dinyatakan Allah. Betul atau tidak? Ya, itu kepada siapa? Kepada Zaid. Muhammad atau si Zaid? Muhammad berkata kepada Zaid supaya Zaid, tahan terus istrinya, jangan diceraikan. Betul? Oke, si Zaid. Oke. Padahal yang keluar dari mulut Muhammad itu lain nggak dengan apa yang dalam hatinya? Si Zaid. Coba baca lagi bang, baca lagi pelan-pelan bang. Coba baca pelan-pelan bang. Coba baca pelan-pelan. Kepada manusia, padahal Allah lebih berhak. Nah ini. Gini bang ya, saya bacakan bang. Gini bang, saya bacakan. Gini bang. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Adalah Zaid. Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu. Perkataan Muhammad kepada Zaid, tahan terus istrimu. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Betul tidak?
Betul tidak? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti disembunyikan nggak oleh Muhammad? Si Zaid yang menyembunyikan. Sulit ini abang nih. Coba dibaca lagi bang, dibaca lagi. Enggak, abang harus memahami juga secara bahasa Arabnya falamma di saat itu ketika Zaid, maka ini takluknya tertujunya kepada si Zaid. Bang, coba dibaca pelan-pelan ya bang ya. Dan ingatlah, siapa yang disuruh mengingat? Dan ingatlah, ya kan? Kemudian misalnya wa ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau Muhammad. Dan ingatlah peristiwa ini fi'il madi, ketika peristiwa ini terjadi, ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat si Zaid, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya. Dan Muhammad memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah. Nah, kepada siapa dia ngomong itu? Pertahankanlah terus istrimu. Itu siapa yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong? Muhammad kepada si Zaid. Pertahankanlah terus istrimu terus. Dan sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu sedang engkau menyembunyikan. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya? Si Zaid, bang. Itu pesannya berlanjut. Berat. Coba lanjut. Oke, lanjut dibaca bang. Oke, gini aja lah bang ya. Ini pesannya berlanjut kepada si Zaid. Oke, coba. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya, dan engkau takut kepada manusia. Berarti engkau di situ Zaid. Si Zaid. Berarti Zaid yang takut kepada manusia. Nah, abang kalau belajar nahwu sorong kepada takulunya ini, itu khitabnya kepada si Zaid. Terus baca terus. Iya, kepada si Zaid. Iya, baca terus bang, baca terus. Ini berkelanjutan, nggak bisa abang potong. Oke, lanjut terus. Berkelanjutan kepada si Zaid, pesan ini berkelanjutan untuk si Zaid, bahwa pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Khitab ini kepada si Zaid. Lanjut. Kepada Muhammad. Lanjut. Muhammad hanya menyampaikan pesannya. Lanjut. Lanjut. Ya udah sampai situ saja. Masih ada itu tuh. Maka tatkala terus. Oke, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, dalam kurung ya, menceraikannya. Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Oke, silakan. Bagaimana statement Anda itu masuk akal kalau itu tentang Zaid? Di situ kan masalahnya Muhammad ingin mengakhiri keperluan. Nah, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia. Siapa yang dinikahkan dengan dia itu? Siapa yang dinikahkan? Si Muhammad dengan si Zainab. Iya, bekas istrinya Zaid, betul tidak? Ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin, itu kan? Iya, makanya di situ kan ayat tentang bagaimana bekas istri anak angkatnya Muhammad sendiri yaitu Zaid akhirnya menikah dengan Muhammad. Oke. Betul tidak? Iya benar. Makanya kalau dibaca dari atas, makanya yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu adalah Muhammad. Pesan itu berkelanjutan, tidak bisa dipotong. Berat ini sudah. Oke, coba baca tafsirnya yuk. Baca tafsirnya. Oke, gini ya. Nanti abang lanjut kepada, itu nanti lanjut ke ayatnya sampai ke ayat yang ke-40. Ya, coba dibaca tafsirnya dulu, Bang. Ya, maka Muhammadun itu udah lain-lain lagi, Bang. Itu udah lain lagi. Ya, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Itu sudah bicara hal yang lain lagi. Waduh. Yang kita bahas di sini ayat ke-37. Nah, dia bingung sudah kawan-kawan ya. Nah, ya. Jadi mereka itu memang sok masuk dengan Edis TV, tantang Edis TV debat dengan data-data yang nggak jelas ya. Ketika dibepet oleh Edis TV, malah dia bingung sendiri ya.
Nah, itulah kawan-kawan ya, kualitas-kualitas debater-debater sebelah ya, yang katanya itu paham sekali dengan kitabnya, hafal ya, tetapi ya kalau ditanya ya begitu kawan-kawan. Oke lah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Silakan nilai sendiri kawan-kawan ya. Jadi bagaimana kualitas Edis TV dan bagaimana kualitas para debater-debater yang berhadapan dengan Edis TV ya. Oke, Bang Yuel undur diri dulu teman-teman. Terima kasih BTN dan teman-teman yang lainnya yang sudah menyaksikan siaran ini. Siapa lagi ya adminnya tadi ya, Nino ya, dan Nino masuk ya tadi ya. Mana Nino tadi ya? Dan teman-teman lainnya yang sudah bergabung ya, ini Nino ya, terima kasih guys sudah bergabung di chat di live chat atau di live stream pada kesempatan siang ini ya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sekalian. Besok hari Minggu jangan lupa kita semua harus beribadah kepada Tuhan ya. Jangan sampai kita tidak beribadah guys ya. Oke. Selamat hari Minggu, salam bagi Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.